الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله saudara-saudaraku seiman seislam, hamba-hamba Allah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan pun berganti tahun, dan itulah waktu yang terus bergulir. Dan saat ini Allah Subhanahu wa taala sudah mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Dan kita pun bermohon dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, perjalanan waktu ini hakikatnya memberikan sebuah pelajaran dan isyarat penting bahwa kita semuanya akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dan berpindah kepada alam berikutnya, menuju kepada garis finish, yaitu alam akhirat. Itulah hakikat perjalanan waktu yang Allah pergulirkan dalam kehidupan kita. Kita semuanya akan diantarkan menuju kepada ajal kita masing-masing. Tamurru binal ayyamu tatra wa innama nusaqu ilal ajali wal ainu tanzuru. Hari berganti, silih berganti, dan hakikatnya kita digiring untuk menemui ajal kita sementara mata kita melihatnya. Dari sini seorang mukmin harus memahami betapa mahalnya waktu umur kita. Waktu umur kita tidak akan pernah kembali barang sesaat. Itulah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita gapai kembali saat waktu itu telah berlalu. Maka disinilah seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, mengingatkan kepada kita, ya bani Adam, innama antumul ayyam, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'dukum. Wahai Bani Adam, wahai anak keturunan Adam, ketahuilah bahwa kehidupan kalian hakikatnya adalah kumpulan hari-hari. Apabila telah berlalu satu hari, maka hilanglah sebagian dari kehidupanmu itu. Imam Yahya ibn Hubairah rahimahullah, beliau pun juga menyampaikan sebuah nasihat penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan waktu umur kita. Dalam sebuah syairnya beliau mengatakan, wal waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi
wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu ada sesuatu yang paling berharga yang harusnya engkau jaga, namun justru aku melihatnya adalah menjadi suatu perkara yang sangat mudah hilang dari diri kalian. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah berikan bagi kita waktu umur ini, hidup di dunia ini bukan untuk bermain-main, bukan untuk hanya sekedar menuruti hawa nafsu syahwat kita, namun hakikatnya menjadi pelajaran dan ujian. Siapakah di antara kita yang bisa menunaikan amalan-amalan terbaiknya yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kalaupun kita bandingkan antara waktu umur yang Allah berikan bagi dalam kehidupan kita dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban syariat yang telah Allah turunkan untuk kita laksanakan semuanya, pastilah waktu umur kita hakikatnya tidak cukup untuk melaksanakan seluruh syariat-syariat yang ada. Dari situlah kita harus berpikir, dan ini sebagaimana dijelaskan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun ma yujawizu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit sekali yang orang yang melampaui usia-usia itu. Dari sini kita juga harus faham, jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, waktu umur kita sangatlah singkat hakikatnya. Jangan dibuat untuk main-main, apalagi dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan juga bermaksiat kepada Rasulnya. Kewajiban kita begitu banyak, maka disinilah dibutuhkan kecerdasan kita sebagai seorang mukmin. Orang mukmin harus cerdas, dan di antara tanda kecerdasan orang mukmin adalah menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus dalam rangka untuk menggapai umur yang kedua baginya. Itulah orang yang cerdas. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya dan melakukan amalan untuk kehidupan setelah kematiannya. Ya, melakukan amalan untuk kehidupan setelah kematiannya. Kita harus sadar bahwa kita akan mati, dan itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan dalam diri kita. Dan kita harus yakin sebagai seorang mukmin, di sana ada kehidupan setelah kematian kita. Orang yang cerdas, orang mukmin senantiasa memikirkan bagaimana ketika dia sudah terputus amal solehnya dengan kematian yang dia jumpai, namun dia tetap mendapatkan terus aliran pahala. Inilah yang dimaksudkan dengan umur kedua setelah kematian kita. Disinilah kita bisa melihat keteladanan yang mulia dari para generasi terbaik umat ini. Mereka senantiasa fokus untuk memberikan yang terbaik di jalan Allah, sehingga apa yang dia dedikasikan itu menjadi umur kedua bagi dia, bagi mereka. Tentu saja di sana banyak sekali keteladanan. Salah satunya dia kita sebutkan dalam kesempatan yang singkat ini. Ada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu, dari kabilah Daus Al-Yaman, dari negeri Yaman. Beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam kurun waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari 4 tahun. Namun apa yang terjadi? Apa yang sudah beliau lakukan? Apa yang beliau korbankan dalam kehidupannya ini? Pengorbanan apa? Perjuangan apa yang beliau berikan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala? Beliaulah sahabat Nabi SAW, satu-satunya sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi SAW. Tidak kurang dari 5.700 hadis lebih diriwayatkan langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wardahu. Betapa mulianya beliau. Ketika disebutkan nama Nabi, maka nama Abu Hurairah senantiasa mengiringinya. Kalaupun kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, pastilah kita akan menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
kada wa kada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW terus. Ini menunjukkan luar biasa. Hadis-hadis yang beliau riwayatkan menjadi pedoman bagi kita hingga hari ini, yang kemudian terkodifikasikan dalam banyak kitab-kitab hadis, dari mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Maka betapa beruntungnya beliau. Dan ketika hadis itu terus dibaca bagi umat Islam di zaman beliau dan hingga lintas generasi hingga generasi umat Islam hari ini, maka itu menjadi umur kedua bagi beliau, meskipun beliau sudah 14 abad silam mendahului kita. Begitu pula keteladanan dari sahabat yang lainnya, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang dengan harta bendanya beliau dedikasikan untuk di jalan Allah Azza wa Jalla, persembahkan perjuangan pengorbanan di jalan Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah dari antar banyak harta-harta yang ditinggalkan oleh Utsman bin Affan yang beliau wakafkan untuk kaum muslimin adalah sumur Rumah. Sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan dari seorang Yahudi, dan kemudian beliau wakafkan untuk kaum muslimin. Saat itu kota Madinah pernah mengalami kekeringan cukup panjang, sehingga tidak ada sumber mata air atau sumur-sumur yang ada sisa airnya, melainkan hanya di sumur Ar-Rumah ini. Dan saat itu sumur Ar-Rumah ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Lalu kemudian Utsman bin Affan membelinya dengan harga yang tinggi, dan akhirnya jamaah dirahmati Allah, itu pun beliau wakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Dan hingga hari ini sumur Rumah masih terus mengalir airnya dan mengairi seluruh kota Madinah dan sekitarnya. 14 abad silam. Disinilah Utsman bin Affan mendapatkan umur kedua bagi beliau. Dan di sana tentu saja banyak amalan-amalan yang lainnya. Begitu pula kita lihat generasi sesudahnya juga hampir sama. Semuanya berpikir bagaimana dia mendapatkan umur kedua bagi mereka. Imam Al-Bukhari, Muhammad Al-Bukhari, Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullah, 16 tahun beliau habiskan waktu untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih. Dan sekarang kitab beliau, kitab Sahih Muslim, menjadi pegangan kaum muslimin lintas generasi hingga hari ini. Jamaah betul. Ditulis di awal abad kedua Hijriah, dan sekarang kita sudah memasuki abad ke-15 Hijriah. Allahu Akbar. Ini subhanallah, sebuah karya ilmiah yang luar biasa yang menjadi umur kedua bagi Imam Bukhari. Dan masih banyak lagi keteladanan yang mulia bagi kita semuanya, agar kita berpikir secara serius. Hidup bukan untuk hanya cari uang, hidup bukan hanya sekedar untuk mengejar gaji tinggi, jabatan tinggi, namun akhirnya kemudian kita tinggalkan begitu saja. Dan ketika kita mati, kita tidak memberikan satupun jejak kebaikan yang kita tinggalkan, waliyadzubillah, maka itu ada sebuah keburukan bagi kita, waliyadzubillah. Maka orang mukmin harus cerdas. Waktu yang singkat, namun bagaimana dia berpikir supaya mendapatkan aliran pahala yang terus menerus meskipun dia sudah meninggal dunia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla,
bagaimana kita bisa mendapatkan umur yang kedua, maka hakikatnya Allah telah bukakan banyak sekali kesempatan, peluang-peluang amal soleh yang itu bisa menjadi umur kedua bagi kita. Di antaranya dirangkum dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathatin." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka telah terputus kesempatan untuk beramalnya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah salah satu contoh yang dirangkum, salah satu hadis yang merangkum amalan-amalan yang bisa menjadikan umur kedua bagi kita setelah kematian kita. Disebutkan yang pertama sedekah jariyah, wakaf kita, sedekah kita, infak kita di jalan Allah dari harta benda yang kita miliki, yang itu sebenarnya hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dermakan di jalan Allah dan selama kemanfaatannya itu terus menerus mengalir dirasakan oleh kaum muslimin, maka kita akan mendapatkan peluang memiliki umur kedua bagi kita. Jemaah dirahmati Allah, tahukah kita bahwa apa yang saat sekarang ini diingin-inginkan oleh orang-orang yang sudah mendahului kita? Mereka berharap untuk dibangkitkan kembali dari kubur mereka, dan mereka meskipun hanya sesaat saja, mereka akan fokus untuk apa? Memberikan sedekah dan menjadi orang yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Maka dari sinilah kita memahami betapa besarnya sedekah itu dan bisa menjadi umur kedua bagi kita. Saat ada orang yang memerlukan, langsung kita hadir memberikan bantuan. Saat ada pembangunan masjid, kita berupaya untuk memberikan bantuan juga. Saat ada program-program pengiriman dai misalnya, infak sedekah untuk pengiriman dai, maka kita hakikatnya turut serta dalam rangka untuk mendapatkan pahala-pahala yang mengalir terus-menerus selama kemanfaatannya itu dirasakan oleh kaum mukminin. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Menjadi ilmu yang bermanfaat saat dia semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Dan induk dari ilmu itu ada berkaitan dengan wahyu-wahyu Allah, Al-Quranul Karim, dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah induk dari semua ilmu. Maka sebagai seorang muslim, jangan sampai hari-hari kita berlalu tanpa disibukkan dengan ilmu. Dari 24 jam yang ada, jangan lupa untuk kita berinteraksi dengan sumber petunjuk Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita ajarkan satu ayat, kita bacakan satu ayat, satu hadis untuk diri kita dan juga keluarga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka itulah bagian dari ilmu yang bermanfaat. Wallahi demi Allah ya ikhwan, saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, membacakan satu ayat, membacakan satu hadis untuk diri kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan amalan yang berat. Dan alhamdulillah dengan kemajuan teknologi hari ini kita bisa share satu hadis, satu ayat, dan itu lebih bermanfaat dibandingkan hanya nge-share berita-berita, apalagi berita-berita yang hoax. Wal'iyadzubillah. Maka di sini kita harus semakin cerdas. Satu kali share namun itu bisa menjadi umur yang kedua bagi kita. Kita nge-share Al-Quran, kita nge-share hadis-hadis Nabi SAW, kita nge-share nasihat para ulama, dan ketika orang lain pun mendapatkan manfaat dan mengamalkannya, itu menjadi terus-menerus amalan yang akan mendapatkan menjadi umur kedua bagi kita. Kita mengajarkan salat, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan
ketaatan kepada Allah dan hamba yang tersebut mengikuti terus, maka itu menjadi amalan aliran pahala yang terus mengalir kepada kita. Adapun yang ketiga terkait dengan anak yang soleh, maka ini menjadi peluang penting bagi para ayah. Wahai para ayah, dalam mimbar yang mulia ini kami mengajak diri kami sendiri dan juga bapak-bapak sekalian, para ayah, tanggung jawab besar Anda untuk mendidik anak-anak Anda menjadi anak-anak yang soleh. Sungguh menjadi sebuah keberuntungan ketika Anda tinggalkan anak Anda dalam kondisi anak-anak yang soleh. Karena hakikatnya anak itu adalah umur kedua juga bagi kita, bagi orang tuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu bagian dari jerih payah kalian, dari amal usaha kalian. Kalau anak-anaknya soleh sepeninggalnya, maka dia akan menjadi umur kedua bagi orang tuanya. Ketika dia sholat, ketika dia berzikir, ketika dia bersedekah, ketika dia beramar ma'ruf nahi munkar, ketika dia berjihad fisabilillah, otomatis pahalanya juga mengalir kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah periwayatan hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, seorang besok di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dibangkitkan, kemudian Allah kenakan untuknya jubah kemuliaan, mahkota kemuliaan. Lalu sang hamba tadi bertanya-tanya, ya Rabb, anna li min hadha? Ya Rabb, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mendapatkan kemuliaan seperti ini ya Rabb? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, mengabarkan kepadanya, faqila lahu hadza li ta'limikal Qur'an waladak. Ini disebabkan karena engkau mengajarkan kepada anakmu Al-Qur'anul Karim, dan anakmu menjadi hafid Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, penjaga hukum-hukum Al-Qur'an, hukum-hukum Allah. Maka itu menjadi suatu amalan yang luar biasa. Dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan listighfari waladika lak. Ini disebabkan karena doa-doa istighfar dari anakmu untukmu. Allahu Akbar. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, jangan pernah kita meremehkan tentang soal masalah pendidikan anak ini. Jamaah dirahmati Allah, meskipun kita sebagai seorang ayah yang seringnya disibukkan dengan urusan-urusan luar, di luar rumah, namun wallahi demi Allah, bukan berarti kesibukan kita mencari nafkah itu menelantarkan mereka soal pendidikan din, soal mendidik anak, bagaimana menjadi seorang mujahid, bagaimana seorang menjadi mukmin yang sejati. Tidak ada alasan besok di hadapan Allah ketika ditanya, kenapa anakmu tidak bisa menjadi anak yang soleh? Kenapa engkau tidak bisa mendidik anakmu menjadi anak yang baik, pejuang di jalan Allah? Lalu kemudian kita bertanya, menjawab, ya Allah, karena aku disibukkan dengan mencari kerjaan, mencari nafkah. Ya Allah, tidak. Bahwa mendidik anak juga bagian dari tanggung jawab ayah. Kewajiban ayah itu bukan hanya sekedar mencari nafkah. Ini yang harus kita sadari. Kewajiban ayah juga menjadi seorang kepala sekolah di rumahnya, meskipun dia bukan alumni lulusan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Tidak ada besok kemudian dia hadapan, ya Allah, dulu aku tidak ngambil jurusan FKIP ya Allah, saya dulu ngambil jurusan komputer ya Allah. Enggak ada alasan lagi. Karena ketika kita sudah menjadi ayah, tanggung jawab ada di pundak kita. Tanggung jawab mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita, itu menjadi tanggung jawab kita. Dan tidak bisa itu diserahkan kepada orang lain. Terkait dengan caranya, teknis-teknisnya, itu bisa beraneka ragam. Namun ingat, kewajiban mendidik anak juga ada dalam pundak kita sebagai ayah. Akhirnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon dan bermunajat. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semuanya umur kedua setelah kematian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعلم عباد الله أن الله أمر أمرا بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بالمؤمنين حيث قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم بك نستغيث فأصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا خير الحافظين. اللهم احفظ أحياءنا وارحم موتانا واشف مرضانا وداوي جرحانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وتسلط الأعداء يا رب العالمين. اللهم يا جبار. اللهم يا قهار. اللهم يا متكبر. اللهم يا ذا القوة المتين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم عليك بهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا جبار يا قهار يا متكبر. اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا خير الناصرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في راهينيا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم. اللهم ألف بين قلوبهم كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الشهادة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.